Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliadi Putri dengan NPM 1012113 dari kelas B S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam dari pertemuan 1 sampai 6. Dalam materi pertemuan 1 yaitu membahas tentang tarbiyah marifatullah atau urgensi mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah, manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb arti aslinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya alam semesta, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jathiyah, Surat 45 ayat 36, yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama yaitu dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am, Surat 6 ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan keberadaan risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua yaitu dalil akli atau akal atau logika. Dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal yang diperoleh dari ayat-ayat karunia atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal-hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalil fitri atau fitrah atau naluru atau sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Marifatullah atau mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan asimar atau buah hasil atau pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Hasil yang tumbuh di dalam jiwa setelah kita mengetahui, mengenal, dan mempelajari marifatullah diantaranya yang pertama ada al-huriyah atau kemerdekaan, at-tumaninah atau ketenangan, al-barakat atau keberkahan, al-wayatut tayyibah atau kehidupan yang baik, dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga, dan maratilah atau keriduan Allah Ta'ala. Marifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sadah atau kebahagiaan yang hakiki. Lalu untuk materi pertemuan 2 yaitu membahas tentang at-thariq illa marifatullah atau cara menuju marifatullah. Marifatullah yaitu berasal dari kata arafa yarifu yang artinya mengenal. Jadi marifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah.
Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, makin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Marifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggunakan panca indera, akal, dan hati. Lalu tahapan marifat yaitu ada 4. Ada syariat, atau secara harfiah syariat berarti jalan yang lempeng atau jalan yang seperti air terjun. Yang kedua tarekat ini yaitu jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya atau mendapatkan makom, kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah yang mempunyai sifat hamudah, sifat baik. Lalu yang ketiga yaitu hakikat, yaitu kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Lalu yang terakhir yaitu marifat, atau dari segi bahasa marifat berasal dari kata arafa, yarifu, irfan, marifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Lalu ciri-ciri orang yang telah mencapai marifat yaitu yang pertama, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Yang keempat, yaitu amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Terdapat 2 metode dalam mengenal alam semesta, yaitu yang pertama metode Islam dan yang kedua metode non-Islam. Untuk metode Islam yaitu metode mengenal Allah Ta'ala yang islami dengan cara menggunakan atau akal dan al-fitrah atau fitrah, asamu atau pendengaran, dan abasar atau penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qawliyah atau firman Allah, al-muzizah atau mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal bayanat yaitu manusia dan hewan. Keuntungan-keuntungan menggunakan metode Islam yaitu yang pertama tasdik atau membenarkan, dan yang kedua menghasilkan iman. Lalu yang kedua metode non-Islam, dalam rangka mengenal Tuhan mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-akal atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Alhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Dampak menggunakan metode selain Islam yaitu yang pertama dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Lalu lanjut materi pertemuan 3 yaitu mengenai tentang al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah yaitu ada 2. Yang pertama maradu syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati, yaitu nafsu dan kesenangannya serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat yang berkaitan dengan masalah akal dan logika, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau waswas. Yang pertama, maradus syahwat. Terdapat 5 perilaku yang termasuk ke dalam maradus syahwat, diantaranya yang pertama al-fiksu atau kefasikan, yang kedua al-kibru atau kesombongan, yang ketiga az-zumul atau kezaliman, yang keempat al-kizbu atau kedustaan, dan yang kelima yaitu al-kasratul ma'ashi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Manusia yang berperilaku maradu syahwat sesungguhnya akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua yaitu maradu syubhat. Terdapat 4 perilaku yang termasuk ke dalam maradu syubhat, yaitu yang pertama jahil, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga menyimpang, dan yang keempat lalai. Manusia yang berperilaku maradu
syubhat sesungguhnya akan tersesat dari jalan Allah. Lalu lanjut ke materi pertemuan keempat, yaitu tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Ma'rifatullah pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak ia diciptakan. Dalil tentang keberadaan Allah yaitu ada 5. Yang pertama, ad-daulidul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat dirasakan oleh indera. Yang ketiga yaitu ad-dalilul akli atau dalil akal. Yang keempat yaitu ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu. Dan yang terakhir yaitu ad-dalilul tarihi atau dalil sejarah. Penciptaan Allah dari ketiadaan. Dari akal pertama yang menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala adalah penciptaan alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala ciptaan mengharuskan adanya penciptaan dan segala perbuatan mengharuskan adanya pelaku. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil penciptaan, maka menjadi sebuah keharusan bahwa di sana ada zat yang telah menciptakannya. Mengesahkan Allah, Allah telah menjelaskan bahwa setiap keturunan manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Dan mereka telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptanya. Sesungguhnya sebelum kita lahir ke dunia, tauhid sudah tertanam dalam diri kita. Allah Ta'ala telah membuat perjanjian dengan kita ketika kita masih berada dalam kandungan dan ruh belum dihembuskan ke dalam jasad. Perjanjian tersebut tidak lain berisi penyaksian kita bahwa tiada Tuhan dan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri-ciri pribadi bertauhid yaitu ada 5. Yang pertama, memiliki komitmen utuh dengan Tuhannya. Yang kedua, menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Yang ketiga, yaitu bersifat progresif. Yang keempat, tujuan hidupnya jelas. Dan yang terakhir, memiliki visi yang jelas. Lanjut materi pertemuan 5, yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhidullah di dalam bahasa Arab artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah yaitu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Lalu ada rububiyatullah dan mulkiyatullah. Yang pertama, rububiyatullah yaitu Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, pemilik, dan raja. Lalu mulkiyah yaitu Allah sebagai pemimpin, pembuat hukum, pemerintah, dan yang dituju. Tujuan tauhidullah atau mengesahkan Allah yaitu untuk membebaskan manusia dari segala belenggu, dominasi atau kendali yang cenderung merusak kemanusiaan dan kemanusiatulan manusia. Karena manusia harus bergerak menuju kesempurnaan sesuai dengan kodratnya. Untuk itu kita perlu memahami tauhidullah. Lalu yaitu materi pertemuan ke-6 atau yang terakhir, yaitu membahas tentang al-haya fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid. Maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus salih. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu zat Allah adalah keberadaan Allah itu sendiri. Yang kedua, yaitu sifat Allah adalah segala sesuatu yang melekat pada diri Sang Pencipta. Yang ketiga, nama-nama Allah ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik.
Nama-nama indah Allah itu, Asmaul Husna ini tercantum dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu af'al atau perbuatan Allah, artinya bahwa segala yang ada, yaitu alam semesta dan segala isinya termasuk manusia, adalah af'al atau perbuatan Allah. Lalu macam-macam tauhid, yaitu ada 4. Yang pertama at-tauhidul asma was asifat, yaitu bahwa hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Yang kedua at-tauhidul ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Yang ketiga yaitu at-tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk kepribadian, baik dohir atau terlihat maupun batin. Dan yang terakhir yaitu at-tauhid mulkiyah, berarti mengimani Allah yang kekal sebagai raja atau penguasa alam semesta. La ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi umat Islam, karena kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber penciptaan dan perintah, sumber pahala dan hukuman. Kalimat la ilaha illallah juga dapat berarti bahwa Allah sebagai kecintaan, Rob yang dimaksud, Raja yang ditaati, dan Ilah yang diabdi. Sekian presentasi mengenai materi agama dari pertemuan 1-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.